Oke, kita lanjutkan ya pengerjaan soal OSNK tahun 2024. Nah, kita sudah sampai ke soal kali ini. Jadi, data di bawah ini menunjukkan volume pernafasan dari dua orang pasien yang memiliki kelainan yang sama, tetapi salah satu pasien memiliki komplikasi berupa gagal jantung kronis. Sebagai perbandingan, volume pernafasan manusia dewasa tanpa kelainan paru, IRV-nya atau inspiratory reserve volume, itu ada di angka 2500 ml. Kemudian volume tidal ada di 500 ml, expiratory reserve volume ada di 1500 ml, dan RV atau reserve volume ada di 1500 ml. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi data di bawah ini menunjukkan volume pernafasan. Jadi ini merupakan volume pernafasan gitu ya, kapasitas pernafasan seseorang gitu ya. Volume pernafasan, jadi kan ketika kita dalam paru-paru itu kan terdapat udara ya. Nah, itu udara yang ada di paru-paru terus itu namanya itu ada namanya apa namanya, residu ya, volume residu, residual volume. Kemudian ada juga yang terus keluar masuk dalam pernafasan normal, itu ada tidal volume gitu ya, volume tidal seperti itu. Nah, itu ada berbagai macamnya, kalian bisa coba lihat lagi gitu ya, lihat di materinya tentang kapasitas pernafasan seperti itu. Nah, jadi di sini ada volume pernafasan dari dua orang pasien yang punya kelainan yang sama. Nah, di sini kita ngebahas tentang volume pernafasan atau kapasitas pernafasan dari orang yang memiliki kelainan ya, punya kelainan, punya penyakit gitu ya, punya penyakit pada sistem pernafasannya, Jadi di sini bisa kita lihat bahwa volume pernafasan mereka tuh meningkat ya dibandingkan nilai normal seperti itu. Nih, di sini kan disebutin juga volume pernafasan manusia dewasa tanpa kelainan paru-paru adalah segini. Nah, kalau kalian bandingkan nih, misalkan yang IRV ini, yang IRV 2500. Nah, sementara di sini berapa kira-kira? Di sini ada penurunan ya, justru yang IRV ini ada penurunan, harusnya 2500 gitu ya. 2500 ml normalnya. Kemudian di sini malah jadi mungkin sekitar berapa ya ini? Ini kan liter ya satuannya, jadi mungkin segini tuh kurang lebih di bawah 2 liter lah, di bawah 2 liter gitu, di bawah 2000 ml gitu, kurang dari 2000 ml pada pasien-pasien ini. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di sini ada penyimpangan dari nilai normal nih seperti itu. Kemudian volume tidalnya di sini 500. Di sini kalau kita lihat volume tidalnya itu lebih tinggi ya, hampir 1000 ya, hampir 1 liter tuh, jauh lebih tinggi kayak gitu. Kemudian expiratory reserve volume itu normalnya 1500, di sini expiratory reserve volume-nya mungkin ada sekitaran 1000 gitu. Jadi ada penurunan pada pasien-pasien ini untuk expiratory reserve volumenya. Nah, untuk residual volumenya sendiri itu ada di angka 1500 normalnya. Nah, di sini kelihatan banget nih di residual volume, atau jadi residual volume itu volume udara yang tetap ada dalam paru ketika kita melakukan pernafasan seperti itu. Jadi volume tetap di paru-paru itu namanya volume residu gitu ya, residual volume. Nah, di sini residual volumenya di kedua pasien tuh ada peningkatan yang sangat tinggi ya. Di sini 3 liter ya, sementara normalnya 1,5 liter. Di sini juga hampir 3 liter, dimana normalnya ya 1,5 liter gitu ya. Jadi residual volumenya itu sangat tinggi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi keterangan ya, keterangan volume pernafasan pada pasien tanpa gagal jantung ini yang A ya. Jadi mereka nih ngebandingin antara dua pasien, yang mana mereka kedua pasien ini punya penyakit paru-paru, dan salah satu pasiennya itu punya tambahan penyakit lagi gitu ya, punya tambahan penyakit lagi, yaitu penyakit gagal jantung kayak gitu.
Nah, yang A ini yang tidak tanpa gagal jantung ya. Jadi ini cuma paru-paru doang. PP ya, paru-paru. Nah, yang B dia tuh udah paru-paru ditambah lagi punya gagal jantung gitu ya, heart failure, gagal jantung seperti itu. Atau di sini chronic heart failure ya, kronis, gagal jantung kronis. Oke, jadi kayak gitu, dan ini merupakan pengukurannya ketika istirahat ya. Ini ketika istirahat. Nah, ini dia IRV, inspiratory reserve volume, volume cadangan inspirasi. Jadi itu tuh merupakan volume tambahan ya, volume tambahan ketika kita menginspirasi atau menghirup udara sebanyak-banyaknya seperti itu secara maksimal gitu ya. Ketika menarik nafas secara dalam itu kita menggunakan yang namanya inspiratory reserve volume. Nah, kalau volume tidal itu volume udara yang keluar masuk dari paru-paru ke atmosfer dalam keadaan normal, dalam keadaan istirahat gitu ya. Nah, itu volume tidal. Kalau IRV volume cadangan ekspirasi atau expiratory reserve volume itu merupakan suatu volume udara yang bisa kita keluarkan ketika kita menghembuskan nafas secara maksimal seperti itu. Oke, mungkin bisa dibaca-baca lagi ya materi terkait hal ini gitu, materi tentang kapasitas respirasi gitu ya, kapasitas respirasi atau volume respirasi ini kayak gitu. Nah, ini terakhir ya, volume residu RV tadi udah dibilang ya, residual volume seperti itu. Nah, kita langsung aja ke pernyataannya. Nah, yang pertama, kelainan paru-paru tersebut mengurangi volume udara yang dapat keluar masuk paru-paru. Nih, ini kan oke. Nah, ini yang A ya, yang A. Ini kira-kira benar atau salah nih. Jadi, apakah kelainannya itu mengurangi volume udara yang dapat keluar masuk paru-paru gitu ya? Nah, pertama kita tahu kalau di sini tuh merupakan ada kelainan ya. Di dua grafik ini ada kelainan. Dan kelainannya sama, grafik A dan B gitu ya. Pasien A dan B itu kelainannya sama. Perbedaannya itu di gagal jantung. Gagal jantung kan bukan paru-paru ya. Jadi itu kita nggak usah bahas dulu. Sekarang kita ngebahas terkait paru-parunya dulu gitu ya. Ada kelainan paru-paru di kedua pasien ini, dan di sini disebutin kelainannya itu mengurangi volume udara yang dapat keluar masuk paru-paru. Nah, apakah itu benar gitu ya? Kelainan dari paru-parunya itu ya menyebabkan volume udaranya itu keluar masuknya itu susah gitu ya, atau mengurangi keluar masuk udara. Apakah benar seperti itu? Jadi benar ya. Yang A ini benar. Kenapa benar? Jadi aku hapus dulu. Ada untuk kelainan paru-paru sendiri ya, itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok utama. Dua kelompok kelainan paru-paru gitu ya. Kelainan paru. Yang pertama itu obstruktif. Yang kedua restriktif. Nah, apa ini? Obstruktif itu merupakan kelainan paru-paru gitu ya, penyakit paru yang mana penyakit obstruktif ini concern utamanya itu merupakan penyebabnya itu dikarenakan kerusakan pada saluran paru-parunya gitu ya. Jadi ini kan paru-paru nih, paru-paru manusia gitu ya, ada dua gitu ya, anggaplah ya ini paru-paru gitu ya. Kemudian ada bronkus ya, ini bronkus, trakea gitu ya. Kemudian ada bronkiolus juga kayak gitu. Boleh dipelajarin lagi ya anatomi paru-parunya seperti itu, trakea, bronkus, bronkiolus gitu. Nah, obstruktif itu merupakan suatu penyakit ya, kelainan, gangguan yang terdapat pada jalan nafasnya ini, jalan nafas ke paru-paru seperti itu. Ini obstruktif. Jadi gangguannya ada di salurannya ini. Nah, kalau restriktif itu merupakan kelainan paru-paru yang disebabkan oleh gangguan atau kelainan pada jaringan parunya itu sendiri. Jaringan paru-parunya gitu ya. Maksud jaringan paru-paru tuh paru-parunya yang ini nih, paru-parunya ini tempat pertukarannya gitu ya, tempat pertukaran oksigennya seperti itu. Kayak alveolusnya gitu ya. Alveolusnya seperti itu. Jadi bukan jalan nafasnya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dikarenakan
gangguan pada pleuranya gitu ya. Pleura itu selaput yang membungkus paru-paru seperti itu ya. Intinya selain jalan nafasnya Pak, jadi pada paru-parunya, kelainan pada paru-parunya gitu ya, jaringan paru-paru itu disebut sebagai kelainan restriktif. Nah seperti itu. Nah kira-kira ini tuh merupakan obstruktif atau restriktif gitu ya. Jadi yang ini tuh merupakan obstruktif guys, yang di soal kali ini. Kenapa obstruktif? Karena ketika terjadi obstruktif gitu ya, jalan nafasnya kan akan rusak nih. Jalan nafasnya akan rusak. Nah, udaranya itu akan terjebak di sini. Bukan terjebak secara total, karena kalau terjebak secara total dia akan meninggal gitu orangnya. Tapi akan terjebak, akan lebih susah untuk keluar karena jalan nafasnya ada yang rusak kayak gitu. Nah, ketika banyak yang terjebak di sini, berarti akan banyak volume sisa kan, akan banyak volume yang tersisa di paru-paru ini. Nah volume sisa itu namanya tadi apa ya, nah ini dia volume residu guys, volume residu, reserve volume ya, volume residu. Nah jadi reserve volume akan meningkat pada penyakit obstruktif ini. Sebenarnya ada banyak ciri-cirinya, tanda-tandanya kayak gitu ya untuk membedakan obstruktif dan restriktif ini. Cuman kita simplifikasi aja di sini jadi peningkatan volume residu gitu ya. Residual volumenya akan meningkat pada obstruktif ini seperti itu. Nah, jadi yang pertama, yang pernyataan A itu benar ya, sudah. Oke. Kemudian pernyataan yang B, kedua pasien tersebut kemungkinan menderita skoliosis. Nah ini benar atau salah nih kira-kira? Nah ini salah ya, ini salah. Kenapa bisa salah tuh? Nah jadi skoliosis sendiri ya itu bisa memiliki kemungkinan untuk mengganggu fungsi paru-paru ya, sebenarnya bisa gitu ya. Tapi apakah gangguan fungsi yang disebabkan oleh skoliosis ini berkorelasi cocok dengan kasus yang kita bahas kali ini gitu ya. Nah kasus yang kita bahas itu kan kelainan paru-paru obstruktif. Obstruktif berarti kerusakan pada jalan nafas. Kalau skoliosis itu kan tulang belakangnya ini ya, kelainan tulang belakang gitu ya, bengkok tulang belakangnya. Nah bengkoknya tulang belakang itu sebenarnya bisa mengganggu ya, mengganggu si paru-parunya ini ketika mengembang, ketika mengempis seperti itu. Nah kalau kita lagi ngebahas tentang gangguan kembang kikisnya paru-paru gitu ya, pergerakan paru-parunya gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke ranah penyakit restriktif ya. Kelainan restriktif paru-paru seperti itu. Nah, jadi ini salah karena kita bukan ngebahas restriktif gitu ya. Sementara skoliosis itu bisa menyebabkan restriktif seperti itu. Nah, tapi kita sekarang kan nggak ngebahas restriktif. Jadi jadi yang ini salah kayak gitu ya, karena kita sekarang lagi bahas terkait obstruktif kasusnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan selanjutnya ya, yang C. Pada kondisi istirahat, laju ventilasi pasien A lebih tinggi daripada pasien B. Nah ini salah ya guys, yang ini salah karena justru sebaliknya. Jadi di sini kan kita punya dua pasien ya, yang penyakit paru doang, yang A, dan yang B penyakit paru ditambah chronic heart failure, gagal jantung kronis seperti itu. Nah di gagal jantung kronis ini dia suplai darah ke jaringannya kan akan berkurang karena jantungnya itu ya gagal berkurang gitu ya, kemampuan untuk memompa darahnya seperti itu. Nah jadi suplai darahnya akan berkurang ke jaringan sehingga dia butuh demand yang lebih tinggi gitu ya, butuh demand yang lebih tinggi, butuh kadar oksigen yang lebih tinggi sehingga laju ventilasinya gitu ya, laju ventilasinya akan meningkat nih di pasien yang B. Dia akan meningkat laju ventilasinya seperti itu. Nah, jadi ya yang C ini salah karena justru terbaliknya, laju ventilasi pasien A itu lebih rendah dibandingin pasien B gitu ya. Kalau kita bandingin yang B itu laju ventilasinya lebih tinggi seperti itu karena dia punya penyakit tambahan nih, dia punya heart failure seperti itu. Nah yang D, pernyataan keempat, berdasarkan data volume udara residu. Nah volume udara residu yang mana? Yang ini ya. Nah residu gagal jantung kronis terbukti mengurangi gejala kelainan paru-paru yang diderita pasien B. Nah oke. Nah ini bener ya, ini bener. Jadi
gagal jantung kronis ya. Si yang B ini kan sekali lagi dia punya CHF, chronic heart failure atau gagal jantung kronis, si pasien B ini. Nah, dia punya chronic heart failure dan dia punya penyakit paru-paru yang obstruktif ya, atau namanya COPD gitu ya. Nanti coba kalian cari tahu lagi. COPD, chronic obstructive pulmonary disease ya. Kronik, kronis, obstruktif, obstruktif tadi ini, pulmonary, paru-paru, disease, penyakit obstruktif kronis paru-paru, seperti itu. Namanya COPD ya, secara umum disebutnya COPD. Nah, jadi dia punya CHF dan COPD ini, si pasien B. Nah, apakah benar keberadaan CHF itu mengurangi gejala dari si COPD-nya ini? Nah, ini benar. Seperti yang sudah aku bahas dari sebelum-sebelumnya, COPD ini itu kan gejalanya itu merupakan ini ya, udara residual volume itu tinggi gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan kalau residual volume itu menurun dibandingin yang COPD doang. Nah, berarti bener dong dia mengurangi manifestasi klinisnya gitu ya, mengurangi gejala kelainan dari penyakit paru-parunya itu gitu ya, si heart failure-nya ini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi BSSB. Nah,